Assalamualaikum sobat semua. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Untuk menemani waktu santai Anda, saya akan menyajikan tayangan hiburan berupa alur cerita film. Semoga Anda terhibur. Alur cerita film kali ini adalah film dengan judul Man on Fire yang dirilis pada tahun 2003. Dibintangi aktor Denzel Washington yang berperan sebagai mantan pasukan khusus marinir. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita mulai. Tapi sebelumnya, jangan lupa siapkan secangkir kopi untuk menemani Anda. Kisah ini berawal ketika Chrissy diberhentikan sebagai pasukan khusus marinir. Setiap malam, ia selalu dihantui rasa bersalah atas banyaknya nyawa yang ia bunuh saat masih bertugas di kesatuan. Hidupnya kini berantakan. Ia menjadi pengangguran dan pecandu alkohol, sampai ia mencoba berusaha untuk bunuh diri, tapi tidak berhasil. Ia pun lalu memutuskan pergi meninggalkan kota kelahirannya. Chrissy pergi ke Meksiko untuk menemui teman lamanya yang bernama Rayburn. Dia merupakan kawan lama Chrissy saat masih bertugas di kesatuan. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Chrissy ditawari pekerjaan oleh Rayburn sebagai pengawal pribadi dari seorang pengusaha kaya raya. Singkat cerita, Rayburn lalu mempertemukan Chrissy dengan pengusaha kaya yang bernama Ramos. Saat membaca portfolionya Chrissy, Ramos terkesan dengan karir militernya. Ia pun menerima Chrissy sebagai pengawal pribadi untuk anaknya yang bernama Pita. Sebagai seorang pengusaha yang sukses, Ramos mempunyai pengacara sekaligus penasehat yang bernama Jordan. Ramos mempercayakan Jordan untuk mengurusi semua permasalahannya. Hari pertama kerja, Chrissy mengantar dan menjemput Pita di sekolahnya. Pita adalah tipe anak yang ramah dan cerdas. Di dalam mobil, Pita selalu mengajak Chrissy untuk mengobrol. Di rumah, Pita juga mengajak Chrissy berkeliling di kediamannya. Pita lalu memperkenalkan Chrissy kepada para pembantunya. Ia juga menunjukkan kamar tidur Chrissy untuk beristirahat. Pada malam harinya, Pita menceritakan kepada ibunya bahwa Chrissy ibarat boneka beruang besar yang sedang mengalami kesedihan. Pada awalnya, Chrissy tidak suka dengan tingkah Pita yang selalu ingin tahu tentang dirinya. Chrissy sempat memperingatkan Pita kalau dia dibayar untuk mengawal dan melindunginya, bukan untuk jadi temannya. Namun Chrissy akhirnya menyesali sikapnya yang membuat Pita bersedih. Ia pun mencoba bersikap baik kepada Pita. Mereka lalu menjadi akrab. Hari berikutnya, ketika Chrissy mengantarkan Pita sekolah, ada mobil yang terus mengikutinya. Ia pun mencatat plat nomor mobil yang mencurigakan tersebut. Kemudian, mobil itu berlalu meninggalkannya. Pita mempunyai hobi berenang, tapi ia mengeluh kepada Chrissy sebab ia tak pernah jadi juara. Padahal sekolah Pita tidak lama lagi akan mengadakan lomba renang. Chrissy lalu memberi semangat dan melatih Pita agar menjadi juara. Perjuangan Chrissy membuahkan hasil. Pita akhirnya menjuarai lomba renang di sekolahnya. Keakraban mereka membuat Chrissy menemukan kebahagiaan kembali dalam hidupnya. Ia tak lagi jadi sosok pendiam. Ia kini lebih banyak tersenyum. Dan kebiasaan minum alkoholnya kini ia tinggalkan. Suatu hari, Chrissy mengantar Pita ke tempat les piano. Saat Chrissy menunggu Pita di depan tempat itu, ia merasakan gelagat yang mencurigakan. Ada dua mobil polisi yang mondar-mandir memblokade jalan. Dan terlihat kehadiran mobil yang pernah mengikutinya tempo hari. Dugaan Chrissy ternyata benar. Saat Pita keluar dari pintu sekolah les piano, mobil yang pernah membuntuti Chrissy mendekati ke arah Pita untuk menculiknya. Chrissy segera berteriak menyuruh Pita untuk berlari. Namun, Chrissy tiba-tiba ditembak oleh anggota polisi yang sedari tadi mondar-mandir. Ia pun membalas menembaknya. Baku tembak pun terjadi. Dan polisi yang ada di situ ternyata bagian dari komplotan penculik. Akibat baku tembak, 4 polisi tewas ditembak Chrissy. Ia sendiri mengalami luka tembak cukup parah. Melihat Chrissy jatuh tersungkur, sambil menangis Pita berlari ke arah Chrissy.
Kesempatan ini digunakan oleh komplotan penculik untuk menangkap Pita. Pasca kejadian itu, Chrisye malah dijadikan tersangka dengan tuduhan pembunuhan anggota polisi. Dengan bangganya, mereka memamerkan kepada wartawan berhasil menangkap penjahat kriminal. Namun ada dua orang yang tak percaya dengan bualan mereka. Dia adalah Mariana, seorang wartawan, dan Manzano, seorang petugas polisi federal. Untuk menyelamatkan nyawa Chrisye dari pembunuhan polisi korup, Rayburn memindahkan perawatan Chrisye di suatu tempat rahasia. Di kediaman Ramos, duka menyelimuti kedua orang tua Pita. Di situ sudah banyak polisi yang berjaga, termasuk komandan polisi divisi anti penculikan yang bernama Fuentes. Tidak lama kemudian terdengar bunyi telepon dari si penculik untuk minta tebusan sebesar 10 juta dolar. Transaksi pun lalu dilakukan di tempat yang telah ditentukan. Saat transaksi berlangsung, tiba-tiba muncul kelompok orang tak dikenal. Mereka menembaki penculik dan keluarga Ramos. Kelompok ini lalu merebut uang tebusan dan membawanya pergi. Akibat transaksi yang gagal ini, ketua penculik menelpon kembali keluarga Ramos. Ia marah karena orang-orang suruhannya tewas tertembak, termasuk keponakannya. Ia juga mengatakan bahwa tebusan sudah tidak berlaku. Ia akan membunuh Pita. Istri Ramos berusaha membujuk si penculik agar memberinya kesempatan sekali lagi. Ia sendiri tidak tahu siapa orang-orang yang telah menggagalkan transaksi tersebut. Namun usahanya sia-sia. Si penculik tetap akan membunuh Pita. Istri Ramos marah dan ngamuk dengan orang-orang di rumahnya dan berteriak menyuruh mereka pergi. Sebulan kemudian, kondisi Chrisye semakin membaik dan pulih. Hatinya hancur dan menangis ketika mendengar Pita telah mati dibunuh oleh para penculik. Jiwa kejam dan sadisnya muncul kembali untuk membalaskan dendam. Ia lalu mendatangi kediaman rumah keluarga Ramos. Kepada ibunya Pita, ia berjanji akan menghabisi mereka yang telah menculik dan membunuh Pita. Chrisye meminta bantuan wartawan yang bernama Mariana untuk mencari tahu siapa pemilik mobil dengan nomor plat yang telah ia tulis. Akhirnya, Chrisye mendapatkan info bahwa mobil tersebut pemiliknya adalah seorang polisi korup. Dia tergabung dalam kelompok kriminal yang bernama La Hermandad. Kelompok ini sangat ditakuti. Mereka melindungi pejabat dan polisi korup di kota itu. Kemudian Chrisye mendatangi pemilik mobil tersebut. Ia menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Setiap pertanyaan yang tidak ia jawab, Chrisye langsung memotong jarinya satu persatu. Akhirnya ia mengakui kalau dalam penculikannya adalah seseorang dengan julukan The Voice. Perantaranya adalah seorang penjaga keamanan di sebuah klub malam. Setelah mendapatkan cukup informasi, Chrisye lalu menghabisinya. Selanjutnya, ia menuju klub malam untuk mencari anak buah The Voice. Di tempat itu, Chrisye menyekap 3 orang kaki tangan The Voice untuk dimintai keterangan. Chrisye tak segan-segan menembaknya bila tak mendapatkan jawaban. Chrisye akhirnya mendapatkan kartu ATM dari salah satu mereka yang biasa digunakan The Voice untuk mengirimkan dana kepada anak buahnya. Chrisye juga mendapatkan info bahwa kelompok yang menyerang dan merebut uang saat transaksi dengan penculik adalah Fuentes. Kemudian Chrisye meninggalkan klub malam tersebut dan meledakkannya. Kepada Mariana, Chrisye memintanya untuk melacak sumber dana yang ada di kartu ATM anak buah The Voice. Dengan begitu, nanti akan bisa diketahui keberadaan The Voice. Selanjutnya, Chrisye mengatur strategi untuk menyergap Fuentes yang selalu dikawal anak buahnya. Chrisye lalu memasuki rumah milik pasangan tua untuk melakukan aksinya. Kepada Chrisye, orang tua itu menasihati Chrisye agar menjadi orang yang pemaaf dan pengampun. Chrisye pun menjawabnya, pengampunan adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tugasku adalah mengatur pertemuan itu. Tak lama kemudian, datang iring-iringan mobil Fuentes.
Chrisye terlebih dahulu menghancurkan mobil pengawal Fuentes. Ia pun lalu turun ke jalan, menghabisi satu persatu pengawal Fuentes. Chrisye kemudian membawa Fuentes di bawah jembatan layang dan menginterogasinya. Di pantat Fuentes telah dimasukkan bom C4 oleh Chrisye. Bom tersebut disetting akan meledak dalam waktu 5 menit. Fuentes pun lantas mengakui kalau dirinya lah yang menyerang dan mengambil uang tebusan saat berlangsungnya transaksi. Tapi ia mengatakan bahwa uang yang berada dalam tas hanya berjumlah 2,5 juta. Sisanya hanyalah potongan kertas. Di sini ditemukan fakta baru bahwa sebelum transaksi berlangsung, ternyata ada orang lain yang sudah menukar uang tersebut dengan kertas. Dan orang tersebut adalah Jordan, pengacara kepercayaan keluarga Ramos. Chrisye pun lalu meninggalkan Fuentes dalam keadaan terikat. 5 menit kemudian, bom meledak. Fuentes pun tewas dalam ledakan tersebut. Selanjutnya, Chrisye mendatangi rumah Jordan. Namun ia melihat Jordan sudah dalam keadaan tewas di kolam renangnya. Di rumah Jordan, Chrisye menemukan rekening transaksi keuangan Jordan, di mana di situ tercantum nama Ramos, orang tua Pita sendiri. Chrisye pun akhirnya mengetahui bahwa aksi penculikan Pita adalah permainan Ramos, ayah Pita sendiri. Chrisye lalu pergi menuju ke kediaman rumah Ramos. Sesampainya di rumah Ramos, Chrisye bertanya kepada istrinya, apakah dia juga terlibat dalam permainan kotor suaminya. Istri Ramos bingung dan tidak mengetahui maksud pertanyaan Chrisye. Chrisye pun lalu menjelaskan bahwa otak penculikan Pita adalah suaminya sendiri. Mendengar itu, istri Ramos sangat marah dan berkali-kali menampar Ramos. Bahkan, ia menyuruh Chrisye untuk membunuh suaminya. Ramos pun mengakui aksinya. Ia terpaksa melakukannya karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Ia mengatur penculikan itu dengan pengacara yang bernama Jordan. Nantinya uang tebusan itu akan dibagi menjadi 3. 5 juta untuk Ramos, 2,5 untuk Jordan, dan 2,5-nya lagi untuk The Voice. Namun Ramos tak menyangka akan ada sabotase dalam transaksi dengan si penculik, yang membuat rencananya gagal total dan membuat anaknya tak bisa kembali. Karena jengkel, Ramos pun membunuh Jordan di rumahnya. Chrisye lalu memberikan pilihan kepada Ramos untuk mengakhiri hidupnya. Ia meninggalkan pistol dengan 1 butir peluru untuk Ramos bunuh diri. Setelah kematian Ramos, Chrisye mendapatkan informasi dari Mariana tentang keberadaan The Voice. Chrisye pun segera menuju ke tempat kediaman The Voice. Sesampainya di rumah The Voice, Chrisye hanya menjumpai istri dan adik The Voice. Saat Chrisye meminta istrinya untuk menghubungi The Voice, adik The Voice menembak Chrisye tepat di dadanya, namun Chrisye berhasil mengikatnya. The Voice pun akhirnya berhasil dihubungi oleh istrinya, lalu telepon tersebut direbut oleh Chrisye. Chrisye mengatakan kepada The Voice kalau ia ingin bertemu dengannya, tentunya bermaksud membunuh The Voice untuk membalaskan dendam atas kematian Pita. Bila The Voice menolak, Chrisye akan membantai adik dan istrinya. Untuk membuktikan keseriusannya, Chrisye menembak jari adiknya The Voice. The Voice pun panik dengan keselamatan keluarganya. Ia tahu kenapa Chrisye berbuat segila itu. Semua dikarenakan akibat penculikan Pita. The Voice lalu memberitahu kepada Chrisye kalau selama ini Pita sebenarnya masih hidup. Untuk mengetes kebenaran ucapan The Voice, Chrisye mengajukan pertanyaan siapa nama boneka Pita, di mana jawaban itu hanya Pita dan Chrisye yang tahu. Setelah mendapatkan jawabannya dengan benar, Chrisye pun akhirnya percaya kalau Pita memang masih hidup. The Voice lalu meminta pertukaran nyawa Pita dengan nyawa Chrisye dan meminta keluarganya dibebaskan. Chrisye menyanggupi permintaan The Voice. Ia rela menyerahkan nyawanya sendiri demi malaikat kecilnya yang telah mengubah hidupnya yang dulu berantakan menjadi berarti. Mereka lalu mengatur tempat pertemuan. Di dalam perjalanan, Chrisye menelpon istri Ramos kalau Pita masih hidup. Chrisye menyuruh istri Ramos untuk ikut datang ke lokasi tempat pertemuan. Chrisye lalu berjalan menyerahkan diri menuju The Voice dan anak buahnya. Pita pun dilepaskan dan berlari ke arah Chrisye. Disitulah pertemuan terakhir antara Chrisye dan Pita. Chrisye lalu menyuruh Pita untuk menuju ibunya yang sudah menunggu di seberang jalan. The Voice dan anak buahnya kemudian membawa Chrisye ke dalam mobilnya.
Chrisye pun tewas dibunuh oleh mereka. Beberapa hari kemudian, polisi federal menyergap kediaman The Voice. The Voice dan anak buahnya mati tertembak dalam sergapan itu, dan filmnya pun selesai. Bila kalian suka dengan video ini, silakan klik subscribe dan komen di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.